disampaikan oleh Rasulullah SAW, tentu ini tidak mungkin kita hafal. Oh gampang, kita hafalkan saja, nanti kita sampaikan. Ini bukan sebagaimana ujian di dunia, tetapi hal lain nanti akan menjawab pertanyaan ini. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Wa ma dinuka, dan apa agamamu? Wa man nabiyuka, dan siapa nabimu? Fayuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli tsabit. Ini dia. Kemudian kita bermohon kepada Allah sebagaimana teks yang disampaikan oleh Imam Ibnu Taimiyah, fayuthabbitullah, maka Allah akan menguatkan, ya, alladzina amanu, ya, dan orang-orang yang beriman bilqawli tsabit nanti mampu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. Alhamdulillah, jamaah rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah kembali menghidupkan kita setelah kematian kita. Allah kembali memberikan kemampuan dan kekuatan untuk hadir melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan majelis ilmu. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga hari kiamat. Kita memohon kepada Allah mudah-mudahan dijadikan hamba yang mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kita berzikir di pagi hari ini, asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana
fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Jamaah rahimakumullah, mari kita lanjutkan pembahasan Syarhul Aqidah Al-Wasithiyah. Syekh Shalih Fauzan menjelaskan matan kitab Al-Aqidah yang ditulis oleh Imam Ibnu Taimiyah. Di pertemuan yang lalu disampaikan oleh beliau bahwa ada dua tempat di mana seorang hamba mampu dan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama fi arasatil qiyamah. Nanti mereka akan melihat Allah Subhanahu wa taala di tempat hisab. Maudhi'un, ya, sebuah tempat yang luas, la bina'a fihi, tidak ada bangunan-bangunan di dalamnya, namanya arasatul qiyamah. Kemudian yang kedua, maudhi'uts tsani ba'da dukhulihim al-jannah, bahwa nanti hamba ini akan melihat Allah Subhanahu wa taala ketika Allah telah memasukkan dirinya ke dalam surga. Pembahasan pada pagi hari ini adalah ma yadkhulu fil iman biyaumil qiyamah. Pembahasan yang masuk dalam iman kepada yaumul qiyamah atau yaumul akhir. Yang pertama adalah ma yakunu fil qabri. Sebelum terjadi hari kiamat adalah seorang hamba akan, ya, mengalami peristiwa-peristiwa di dalam kuburnya. Ma yakunu fil qabri. Kata Imam Ibnu Taimiyah, wa minal imani bil yaumil akhiri al imanu bi kulli ma akhbara bihin nabiyyu mimma yakunu ba'dal mauti. Dan daripada keimanan seorang hamba kepada hari akhir ataupun hari kiamat, al-imanu bi kulli ma akhbara bihi an-nabi, mengimani setiap apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimma yakunu ba'dal mauti, perihal-perihal yang terjadi setelah kematian. Apa itu? Fayu'minuna bi fitnatil qabri wa bi adzabil qabri wa na'imihi. Maka seorang yang beriman akan mengimani fitnatil qabri wa bi'adzabil qabri wa na'imihi, ya. Fa ammal fitnatu fa innan nas yuftahununa fi quburihim. Sesungguhnya fitnah ataupun ujian, maka seseorang akan diuji pada kuburnya. Fayaqulu atau fayuqalu lirrajuli man rabbuka, akan dikatakan, akan ditanya seseorang di dalam kuburnya, man rabbuka. Dan ini tentu tidak mungkin kita hafalkan di dunia, karena yang akan menjawab nanti adalah amalan-amalan kita, keimanan-keimanan kita. Pertanyaan Allah meskipun sudah bocor, ya Pak, sampai hari ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu ini tidak mungkin kita hafal. Oh, gampang kita hafalkan saja, nanti kita sampaikan. Ini bukan sebagaimana ujian di dunia, tetapi hal lain nanti yang akan menjawab pertanyaan ini. Gitu. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Wa ma dinuka, dan apa agamamu? Wa man nabiyuka, dan siapa nabimu? Fayuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Ini dia. Kemudian kita bermohon kepada Allah sebagaimana teks yang disampaikan oleh Imam Ibnu Taimiyah, fayuthabbitullah, maka Allah akan menguatkan, ya, alladzina amanu, ya, dan orang-orang yang beriman bil qawli tsabit nanti mampu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat tersebut fil hayatid dunya wa fil akhirah, di dalam kehidupan di dunia maupun di dalam kehidupan akhirat. Fayaqulul mu'minu rabbi Allah, orang mukmin itu akan mengatakan rabbi Allah, tentu Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa taala. Wal islamu dini, dan Islam adalah agamaku. Wa Muhammadun nabiyyi, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, nabiku.
Kemudian dilanjutkan oleh Imam Ibnu Taimiyah, wa ammal murtab, adapun orang-orang yang ragu, adapun orang-orang yang ketakutan, adapun orang-orang kafir, adapun orang-orang ahli maksiat, fayaqulu, ketika ditanya man rabbuka, maka disampaikan di sini jawabannya kata dia tidak mampu untuk mengucapkan, ataupun dia tidak tahu apa yang harus ia jawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setelah dia mengatakan katanya, la adri, saya tidak tahu. Sami'tun nasa yaqulu syai'an, aku hanya mendengar-dengar manusia saja. Faqultuhu, begitu. Maka kemudian aku pun hanya ikut-ikutan. Fayudrabu bimizabihi min hadid, ya Allah. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika orang-orang kafir ini tidak mampu memberikan jawaban terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kuburnya, kemudian ia dipukul oleh Allah Subhanahu wa taala dengan palu yang terbuat dari besi. Fayasihu sayhatan, kemudian dia berteriak sekencang mungkin, yasma'uha kulla syai'in illal insan. Jadi teriakan para penghuni kubur itu dilihat oleh setiap hamba, oleh setiap makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maksud kami didengar oleh setiap makhluk Allah Subhanahu wa taala. Illal insan, kecuali manusia yang tidak mendengarnya. Jadi hewan-hewan kemudian semuanya mendengar teriakan-teriakan daripada penghuni kubur itu ketika penghuni kubur tersebut disiksa oleh Allah dalam bentuk fitnatul kubur, apabila ia tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah di dalam kuburnya. Illal insan, kecuali manusia. Walau sami'aha al-insanu lasu'iqa, apabila seandainya manusia-manusia yang ada di atas muka bumi ini mendengar teriakan, rintihan orang-orang yang disiksa di dalam kuburnya, la su'iqa, kemudian pasti mereka juga ikut berteriak. Thumma ba'da hadhil fitnah imma na'imun wa imma adzabun. Dan setelah ujian kubur ini, maka ada dua pilihan, entah itu adalah nikmat kubur seterusnya ataupun azab kubur. Jamaah yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran Allah sudah menyampaikan, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumus sa'a adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Di dalam kubur, bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, akan Allah tampakkan tempatnya di surga. Sebaliknya, orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, akan Allah tampakkan tempatnya di neraka setiap pagi dan setiap sore. Kebayang tidak ketika seorang Allah tampakkan tempatnya di neraka kelak di pagi harinya maupun di sore harinya, ghuduwan wa 'ashiyya. Sehingga orang-orang beriman itu kemudian menjadi rindu kepada surga yang telah Allah tampakkan di dalam kuburnya. Kemudian ada doa yang terpanjat, Allahumma ajjilis sa'ah. Ada doa yang terpanjat dari penghuni kubur yang itu, penghuni kubur orang-orang yang beriman, orang yang taat kepada Allah. Ya Allah, percepat hari kiamat ya Allah. Karena ia sudah tidak sabar untuk memasuki ataupun menempati tempatnya yang Allah perlihatkan setiap pagi dan sorenya di dalam kuburnya. Sebaliknya, orang-orang yang durhaka kepada Allah, orang-orang yang tidak mau taat kepada Allah, orang yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala pun juga Allah tampakkan tempatnya di neraka. Sehingga ada doa yang terlantun begitu. Ada keinginan yang barangkali juga menjadi harapan yang terucap, Allahumma ajjilis sa'ah. Yang pertama mengucapkan ajjilis sa'ah. Kemudian kelompok yang kedua hanya beda alif saja, ajjilis sa'ah. Ya Allah, tunda hari kiamat ya Allah, karena kami tidak mampu untuk memasuki ataupun menempati tempat di neraka yang telah Engkau janjikan kepada kami. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang disampaikan. Jadi fitnatul qabri, fitnah itu artinya ujian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, berbeda dengan makna yang biasa kita temui di dalam bahasa Indonesia, fitnah.
Kalau di dalam bahasa Arab namanya fitnah, artinya adalah ujian, ya. Jadi ujian kubur yang nanti akan terjadi pada setiap hamba, begitu. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fayu'minuna bi fitnati al-qabri wa bi adzabil qabri. Apa itu fitnatul qabri? Kata Syekh Shalih Fauzan, wal fitnatu lughatan, kalimat fitnah maknanya secara bahasa al-imtihanu wal ikhtibar. Al-imtihan wal ikhtibar, ujian. Wal muradu biha huna, adapun maksud daripada ujian tersebut, su'alul malakaini lil mayyit, pertanyaan dua malaikat terhadap si mayit. Walihadza qala, fa ammal fitnatu fa innan nas yuftanuna fi quburihim, sesungguhnya seseorang itu akan diuji di dalam kuburnya. Sawaun kana rajulan aw imra'atan, baik itu laki-laki maupun perempuan, ya, yang baik dirahmati Allah. Thumma dzakara al-as'ilata allati tuwajjahu ilal mayyiti wa ma yujibu bihil mu'min. Kemudian malaikat ini, kata Syekh Shalih Fauzan, akan memberikan pertanyaan-pertanyaan baik kepada orang-orang yang beriman ataupun orang-orang yang tidak beriman. Wa ma yakunu ba'da hadhil ijabah min na'imin au adzabin. Ketahuilah wahai hamba Allah, kata Syekh Shalih Fauzan, pertanyaan Allah ini jawabannya nanti yang akan menentukan seseorang tersebut, entah nanti dia akan mendapatkan nikmat di dalam kuburnya atau nanti dia akan diazab di dalam kuburnya. Maka orang-orang beriman fayuthabbitullah, ada garansi dari Allah Subhanahu wa taala, orang-orang beriman itu akan Allah kuatkan pijakannya untuk menjawab pertanyaan Allah tersebut. Dan mudah-mudahan kita termasuk daripada kategori orang-orang yang beriman tersebut. Sebaliknya, orang-orang yang bukan orang-orang beriman, orang-orang kafir, orang yang durhaka, kemudian dia tidak mampu, lidahnya keluh, lidahnya kesulitan untuk menjawab pertanyaan dua malaikat tersebut di dalam kuburnya. Nah, maka jawaban tersebut nanti akan menentukan selanjutnya sampai hari kiamat penghuni kubur tersebut akan mendapatkan nikmat begitu ataupun akan mendapatkan azab. Itu. Wal imanu bi su'alil malakaini wajibun. Juga jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iman terhadap pertanyaan dua malaikat tersebut adalah tentu sebuah kewajiban kepada kita. Ini pokoknya. Adapun nanti ya pertanyaannya seperti apa, modelnya seperti apa, toh juga sudah disampaikan begitu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Nadanya seperti apa ataupun bagaimana nanti terjadi pada hari kiamat. Li thubutihi anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak boleh kita menolak ataupun mengingkari pertanyaan dua malaikat tersebut, karena ini adalah keimanan kita kepada hari kiamat, yang dimana termasuk di dalamnya adalah iman terhadap kejadian-kejadian di dalam kubur. Bahkan hadis-hadis yang menjelaskan tentang pertanyaan malaikat tersebut adalah hadis-hadis yang sampai kepada derajat al-mutawatir. Itu. Wa yadullu ala dzalika al-Qur'anul Karim fi qoulihi ta'ala. Dan Al-Qur'an sudah menyampaikan kepada kita tentang pertanyaan malaikat di dalam kubur dan garansi terhadap orang-orang beriman. Yuthabbitullah alladzina amanu bil qawlis tsabit. Allah akan menjadikan orang-orang beriman itu kuat, kokoh ucapannya untuk menjawab pertanyaan malaikat. Rabbiyallah wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nabiyyi wal islamu dini. Tuhan kami adalah Allah, tentu Nabi kami adalah Muhammad, dan Islam adalah agama kami. Itu nanti yang dikatakan oleh orang-orang yang beriman fil hayatid dunya. Begitu juga orang-orang yang beriman itu dia akan
begitu pede mengucapkan Tuhanku adalah Allah di dunia, dia tidak akan ragu-ragu, yang itu nanti akan menjadi modal di dalam kubur untuk menjawab pertanyaan dua malaikat tersebut. Gitu. Rabbi Allah, pede jamaah yang dirahmati Allah. Wal Islamu dini. Di tengah carut marut yang terjadi terhadap orang-orang beriman dimanapun berada, tetapi orang-orang beriman itu kemudian menjadi pede untuk mengucapkan Tuhan kami adalah Allah, agama kami adalah agama Islam. Begitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dan Nabi kami adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa yudillullahu zalimina wa yaf'alullahu ma yasha. La ilaha illallah. Begitu. Dan Allah akan menyesatkan orang-orang yang zalim, orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala mampu berbuat apapun terhadapnya. Kemudian ini disampaikan juga di dalam Al-Barra bin Azib anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ayat nazalat fi adzabil qabri. Yang nanti turun perihal tentang azab kubur. Kemudian di dalam hadis Muslim, fayuqalu lahu man rabbuka. Ini penjelasan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis Muslim. Man rabbuka. Jadi ini bukan dialog imajiner Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begini nanti, man rabbuka. Fayaqulu rabbi Allah. Ini kata Rasulullah dalam hadis Muslim. Maka orang-orang beriman itu akan mengatakan Tuhanku adalah Allah, wa Nabi Muhammad, dan nabiku adalah Muhammad. Falidzalika fadallaka qaulu azza wajal. Sebagaimana hadis Rasulullah ini juga senada dengan kalimat yang ada di dalam Al-Qur'an, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qaulis tsabit. Apa itu al-qaulus tsabit jamaah yang dirahmati Allah? Huwa kalimatut tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, wa yuthabbitul mu'minina biha fid dunya. Begitu maksudnya, orang-orang beriman itu di dunia menjadi kuat ucapannya perihal kalimat tauhid itu. Artinya kata Syekh Shalih Fauzan, annahum yatamassakuna biha. Orang-orang beriman itu berpegang teguh kepada kalimat tauhid tersebut, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebagaimana Bilal ibn Rabah ketika disiksa oleh Umayyah, ketika diminta oleh Umayyah untuk murtad dari ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian ia kuat Allah, begitu dia ucapkan, dia kuat sekali dengan tauhidnya, yang itu menjadikan ia selamat dari adab kubur dan adab pada hari kiamat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan kita dijadikan hamba yang kuat dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat di dalam kubur kita, yang itu sebenarnya awalnya tergantung amalan-amalan kita di dunia. Saya kira cukup sekian kita sampaikan. Di pertemuan berikutnya tentang kondisi orang-orang yang durhaka kepada Allah. Kalau pembahasan pertama adalah kondisi orang-orang yang taat di dalam kuburnya, nanti pembahasan berikutnya insya Allah adalah kondisi orang-orang yang tidak mau taat kepada Allah, orang-orang kafir dan orang-orang zalim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.